Pemenang penghargaan novel terlaris tahun ini adalah... Sesuai harapan, buku ini sangat bagus, benar-benar sebuah fenomena buku laris. Katanya buku ini belum selesai, tapi sudah terjual hak adaptasi dalam berbagai bentuk. Pendapatan kumulatif penulis melebihi 100 juta. Hanya dengan satu novel, bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Sungguh membuat iri. Mari kita persilakan penulisnya. Wei Chunyu naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Pakha Wei Chunyu. Sungguh menakjubkan, sayangnya sosok misterius ini terlalu rendah hati, tidak pernah muncul di publik, tidak ada yang pernah melihatnya. Dia adalah Wei Chunyu, tidak menyangka. Ternyata seorang gadis yang sangat muda. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan sampaikan pidato penerimaan. Maaf telah mengecewakan kalian semua. Saya bukan Wei Chunyu penulis novel laris, melainkan teman baiknya, Wei Chunyu. Tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia hanya ingin kalian lebih fokus pada karyanya. Yah, sia-sia senang. Tadinya ingin minta tanda tangan Wei Chunyu setelah acara. Minta tanda tangan Wei Chunyu. Terima kasih semuanya. Yue, selamat, bukumu memenangkan penghargaan novel terlaris tahun ini. Penghargaan Novel Terlaris Tahunan. Memang pantas, dulu kamu adalah ketua Departemen Seni Termuda di Himpunan Mahasiswa Universitas Qingbei setelah lulus bertahun-tahun. Masih sangat berbakat, aku benar-benar mengagumimu. Hei, kamu tahu tidak, sekarang kamu adalah orang paling populer. Di seluruh kota Yun, semua orang ingin tahu, siapa sebenarnya Wei Chunyu itu. Aku hanya ingin menulis dengan tenang, tidak ingin terlalu banyak perhatian. Aku tidak mengerti, kamu sudah begitu hebat. Kenapa masih bekerja sebagai pembantu di keluarga Huo untuk Hui Chen? Orang-orang bilang bisa menikah dengan Hui Chen adalah keberuntunganku Luo Wei. Karena aku sangat mencintai Hui Chen. Sampai merasa rendah diri. Sampai kehilangan harga diri. Yue, selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga. Ayo, mari kita semua bersulang. Untuk Yue. Terima kasih semuanya. Hui Chen juga benar-benar. Hari ini hari pernikahan kalian berdua, tapi dia belum datang juga. Hui Chen, hari ini adalah hari peringatan 3 tahun pernikahanmu dengan Yue. Kenapa kamu masih membawa wanita lain pulang? Apa masalahnya? Lebih banyak orang merayakan lebih baik, kan? Hahaha. Apa aku terlalu memanjakanmu belakangan ini? Istri rumah tangga seperti kamu, kau tidak punya kepekaan? Cepat beri tempat duduk untuk Xiao Sui. Kalian main dulu, aku kurang enak badan, mau istirahat di atas. Kak Chen, kamu bawa wanita lain pulang. Tidak takut kakak ipar marah? Marah? Ini bukan pertama kalinya dia lihat aku dengan wanita lain. Setiap kali habis ribut, dia pasti merangkak balik. Minta baikan denganku, kayak anak kecil lucu. Disuruh pergi pun tidak mau. Siapa yang tidak tahu Luo Yue? Adalah anak manisnya Kak Chen. Bisa menikah dengan Kak Chen adalah keberuntungan Luo Yue. Hahaha. Kamu melakukan dia seperti ini, tidak takut Yue. Minta cerai? Cerai? Joke. Perempuan licik seperti dia. Susah payah masuk keluarga kaya, mana mungkin mau cerai. Ah, jangan bahas dia, merusak suasana. Ayo, minum. Hui Chen, ini terakhir kalinya. Kamu menyakitiku. Aku tidak akan kasih kesempatan lagi. Minum. Minum. Main game yuk. Siam. 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 Hahaha. Joke. Luo Yue, 3 tahun ini. Hidupmu benar-benar seperti Joke. Nona Luo,
kalau hari ini tidak bisa bayar hutang. Ganti dengan tubuhmu saja, hahaha. Berhenti. Young Master Hua, kenapa kamu datang? Kalian ngapain ini? Si manis ini hutang sama kami cuma ikut aturan saja. Aku pinjam 100.000 untuk obatin adik. Mereka paksa aku bayar 200.000. 200.000 ini aku yang bayar untuknya. Ok. Pergi. Ok. Tahun itu, dia bayar 200.000 untukku. Jadi aku putuskan maafkan dia 20 kali. Tapi kali ini adalah yang terakhir. Luo Wei, jalan saja tidak lihat kaki ya? Sudah menendang kakiku. Berani-beraninya kau memukulku. Kau orang luar, masuk ke rumahku, sok jagoan. Siapa lagi yang mau pukul kau bukan kau? Luo Wei, jangan lupa. Kau dan adikmu sudah diusir dari keluarga Luo. Sekarang kau cuma anjing terlantar. Sudah diberi muka masih kurang? Cepat kembali ke kamarmu. Jangan mempermalukanku. Lepaskan aku. Berani teriak-teriak padaku? Kau ingin dipukul ya? Berani memukulku? Kau cari mati. Hui Chen, Yue adalah istrimu, bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? HMPH, kalau bukan karena trik kotor yang dilakukannya dulu. Naik ranjangku, mana mungkin dia bisa masuk keluarga Huo. Inilah akibat perbuatan jahatnya. Yi Chen, kenapa kau datang? Hui Chen, sebenarnya malammu itu adalah kau. Yang salah masuk kamar, aku adalah korban dalam hal ini. Jangan pura-pura tidak tahu, kalau bukan karena kau memberiku obat. Mana mungkin aku salah kamar. Aku tidak memberimu obat, kenapa kau tidak bisa? Percaya padaku. Tak perlu menjelaskan lagi. Sudah kubilang, kalau tidak tahan, kita bisa bercerai. Saudara Chen mengeluarkan si pembunuh lagi. Begitu dia bilang cerai, Luo Wei pasti langsung menyerah. Akhirnya harus meminta maaf kepada Chen. Luo Wei, kau tidak lebih dari bonekaku, harus bersikap seperti boneka. Baik, Hui Chen, aku setuju bercerai. Besok kita urus perceraian. Luo Wei si boneka ini. Hari ini kenapa? Biasanya begitu kau sebut cerai. Dia pasti langsung menyerah dan merengek padaku. Hari ini dia bercanda atau serius? Xinyu, kita pergi. Kakak Chen, aku merasa kakak ipar itu benar-benar marah. Kau tahu apa? Ini jelas-jelas Luo Wei. Main pura-pura menolak, kau tidak bisa lihat? Hahaha. Sehari. Aku bertaruh dalam sehari Luo Wei. Pasti kembali dengan patuh. Benar, dia pasti main pura-pura menolak. Ingin membuatku berubah pikiran dan mencintainya lagi. Sangat kekanak-kanakan. Tipuan kecil seperti ini mana mungkin bisa mengelabuiku? 3 jam. Dia pasti kembali merengek minta rujuk. Masih saudara Chen. Dia itu imut banget, udah ngelepetin gue selama bertahun-tahun. Dia gak bisa jauh dari gue. WK. Minum. Hui Chen, hutang gue udah lunas semua. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berhutang lagi. Ternyata benar, dia main dramanya lagi nih. Tapi dia udah balik, selimutnya juga udah dia kasih. Tapi dia berani gak siapin supaya mabuknya hilang. Luo Wei. Masalah semalam belum gue maafin. Mendingan lo minta maaf baik-baik.
Young Master Order Bangkan, Sepetin Serapan. Wang Ma, kok kamu? Luo Yue mana? Dia pergi semalam, belum balik juga. Oke deh, gue kebanyakan kasih muka. Ternyata diam-diam naik ke lantai atas, udah gue tahu. Dia pasti bakal merengek minta balikan. Kak Chen, makasih udah nampung gue semalam. Wang Ma, kamu kan tahu kalau gue habis minum. Besoknya harus minum bubur buat lambung. Maksud ibu bubur lambung yang biasa dimasak Nona Luo ya? Bubur itu? Gue gak ada waktu buat. Jagain kompor terus. Nyonya, ibu lagi masak bubur lambung untuk yang Master Huo ya? Yi Chen lambungnya gak bagus. Tiap habis minum pasti sakit, jadi gue masakin dari awal. Ibu baik banget sama yang Master, sayangnya. Yang Master gak tahu diri. Udah sana. Kak Chen, istri kamu belum pulang ya? Udah lebih dari 3 jam loh. Cewek emang jangan dimanjain, makin dimanjain makin semena-mena. Kak Chen, harusnya kamu telepon dong. Istri kamu kan gak pernah menginap di luar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Diblokir ternyata. Dia makin menjadi nih, kali ini mau dia. Ngesot mintaan maaf juga gue gak bakal maafin. Kak Chen, itu Luo Yue. Sepetin angkat. Gue tahu dia gak bisa move on. Luo Yue udah cukup dramanya loh. Sekarang juga balik, atau LC. Hui Chen, kamu lupa ya? Omongan semalam. Gue udah di depan kantor catatan sipil. Segera datang ke sini untuk mengurus perceraian. Apa? Kak Chen, istrimu benar-benar mau cerai denganmu? Dikasih muka malah gak tahu diri, ya? Baiklah, cerai ya cerai. Luo Yue, kau sudah berusaha mati-matian untuk menikah dengan keluarga Huo, aku tidak percaya. Kau rela bercerai denganku. Yue, kau sudah begitu hebat. Masih mau jadi ibu rumah tangga di keluarga mereka. Hui Chen itu tidak hanya tidak menghargaimu, tapi juga terus menyakitimu, benar-benar tidak punya hati. Bodoh Sinyu, butuh 3 tahun untuk mengenal seseorang. Tidak terlambat. 3 tahun ini aku benar-benar merasa kau tidak layak. Luo Yue, sudah cukup kau berulah? Kalau kau naik mobil dengan baik dan pulang bersamaku, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, Hui Chen, aku tidak butuh maafmu. Luo Yue, aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan kasih muka malah nggak tahu diri. Siapa yang sebenarnya nggak tahu diri? Kau sudah berulah cukup. Soal kemarin malam, aku sudah tidak marah lagi. Kalau kau terus begini, aku tidak akan membujukmu lagi. Hui Chen, aku tidak sedang berulah denganmu. Aku juga tidak butuh kau memujukku. Kau main tarik ulur sampai kecanduan, ya? Kalau kau terus begini, aku tidak akan peduli lagi padamu. Bahkan jika kau menangis memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku memohon maafmu? Hui Chen, jangan berlebihan. Perceraian ini kau yang ajukan. Aku hanya menyetujuinya saja. Waktuku sangat berharga. Dan tidak akan kusia-siakan lagi untuk orang seperti kau. Berhenti. Kau anak kecil, kalau hari ini kau berani bercerai, aku akan menabrakkan diri sampai mati di sini. Ibu, kenapa kau datang? Kenapa aku datang? Kalau bukan karena Mama Wang meneleponku, aku tidak tahu kalian di sini. Bermain perceraian. Camarilla. Grup perusahaan Huo bulan lalu mengalami masalah. Dengan aliran dana, sekarang adalah saat kritis untuk pendanaan. Tapi kau malah main perceraian di sini. Jika ini memengaruhi pendanaan, maka grup perusahaan Huo akan benar-benar hancur. Anak tidak tahu diri. Wei Wei. Lihat, perceraian ini bukan hal sepele. Ini menyangkut reputasi keluarga Huo dan keluarga Luo. Kau tidak boleh gegabah. Begini saja, aku mewakili Yi Chen untuk meminta maaf padamu. Anak ini tidak mengerti kebaikanmu padanya. Nenek, aku dan Huo Yi Chen. Sudah selesai, aku pasti akan bercerai. Jangan, tunggu, Mama akan membelamu. Dasar anak nakal, aku suruh kamu main-main. Aku suruh kamu bikin Yue marah, bukan? Kenapa dia tidak datang membujukku? Setiap kali aku memukul Yi Chen, dia pasti sangat sedih. Kalian lanjutkan dulu, aku mau ambil nomor antrian. Kamu berhenti. Masih tidak mau mendengar nasihat ya? Luo Yue, kamu menikah dengan keluarga Huo. Bukankah hanya untuk uang? Kalau hari ini kamu berani cerai dengan anakku, jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari keluarga Huo.
tidak bisa berpura-pura lagi, berpura-pura peduli padaku. Padahal takut aku mengincar harta keluarga Huo. Nenek Huo ini licik sekali ya. Kamu diam. Bagaimana caramu bicara dengan ibuku? Tidak tahu sopan santun, cepat minta maaf pada ibuku. Apa aku salah? Dasar apa kamu suruh aku minta maaf? Luo Yue, jangan lupa. Sebelum kamu menikah dengan keluarga Huo, kamu sudah tanda tangan perjanjian pranikah, meskipun kamu cerai dengan anakku. Kamu tidak akan dapat bagian dari harta keluarga Huo. Setelah bercerai, jangan harap dapat 1 sen pun dari keluarga Huo. Kamu pikir aku mengincar harta keluarga Huo? Kamu anggap Luo Yue ini orang macam apa? Aku memang tidak dapat harta keluarga Huo, tapi uang sedikit keluarga Huo ini tidak kuhargai. Berasal suci apa kamu? Susepaya. Menikah dengan keluarga Huo, bukankah hanya untuk uang? Luo Yue, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Penyakit adikmu perlu obat terus untuk dikontrol. Kalau cerai denganku, aku tidak akan beri 1 sen pun untuk beli obat adikmu. Ternyata, dia lagi-lagi memakai adikku sebagai ancaman. Huo Yichen, dulu kamu yang menyuruhku. Setelah menikah jadi ibu rumah tangga, kalau tidak, aku bisa dapat lebih banyak darimu, Luo Yue. Tidak akan pakai uangmu 1 sen pun. Dasar kamu si imut, keluar dari keluarga Huo. Kamu bukan apa-apa, nenek Huo. Bulan lalu kamu sakit, Luo Yue yang menjagamu di tempat tidur selama sebulan. Betapa lelahnya dia. Kamu tidak tahu? Hari ini kamu menghinanya seperti ini. Hati nuranimu dimakan anjingnya? Time kamu. Kamu siapa? Urusan keluarga Huo. Bukan urusanmu. Xinyu, tidak perlu marah dengan orang seperti mereka. Emang gak bakal tahu berterima kasih. Lo ngomong soal terima kasih ya Luo Yue. Apa lo lupa? Dulu lo cuma anjing liar yang diusir. Dari keluarga Luo, wanita rendahan kayak lo, keluarga Huo nggak jijik, malah nerima lo. Itu rezeki turun-temurun, lo malah nggak syukur. Mau cerai dari anak gue, habis cerai nanti. Banyak cewek cantik berebut mau nikahin dia. Tapi lo enggak. Lo cuma barang bekas jelek hasil cerai. Siapa cowok yang mau? Jah, adik lo Huga. Si sakit-sakitan, tanpa dukungan keluarga Huo. Berapa lama dia tahan? Kalian berdua bakal mati kelaparan. 2 anak manis, kalian tahu nggak? Sekarang kekayaan Yue berapa? Uang kalian. Dia sekarang nggak nganggap. 3 tahun ini kau kugantung di rumah. Dapat uang dari mana? Kau pikir aku di rumah cuma rebahan? Berani-beraninya sembunyiin uang dari anakku. Ibu Huo hati-hati bicara, uangku hasil halal. Dari kerja, mana ada sembunyi-sembunyi. Uangmu berapa? Nggak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan. Gak heran dia berani bersikap begitu. Kamu yang diusir dari keluarga Luo. Bisa cari uang apa? Dibanding harta keluarga Huo, uangku memang nggak ada apa-apanya di surat cerai. Aku nggak mau satupun uang keluarga Huo. Tapi uangku, satupun nggak buat keluarga Huo. Haha, kirain hebat banget. Tenang, keluarga Huo nggak mau. Uang recehmu itu. Nah itu bagus. Sekarang bisa urus cerai? Kau memang mau cari masalah ya? Baik, aku setuju cerai, tapi dalam 1 bulan. Masa tunggu, kau jangan pindah dari vilaku. Apalagi bocorin kabar cerai kita keluar. Grup Huo lagi dalam masa penting cari investor. Kau tahu, aku nggak mau berita buruk. Ganggu pendanaan ini. Baik, aku janji. Luo Yue, kalau mau main hard to get, aku temani, mana mungkin kau bisa hidup hi. Adikmu yang sakit-sakitan, nanti kalau nggak ada uang, pasti nangis balik minta maaf. Aduh. Halo, Yue, penyakit adikmu ada obatnya. benarkah? Selama ini, kalau bukan karena grup ya terus menyelamatkan adikku, mungkin dia sudah tidak ada. Kakak senior, terima kasih. Keluarga Ye adalah keluarga dokter, menyelamatkan nyawa adalah tugas keluarga Ye. Iya, kakak senior, tadi di telepon kamu bilang adikku ada obatnya, maksudnya apa? Aku tahu, selama ini kamu selalu khawatir dengan adikmu. Jadi, aku selalu memimpin tim ahli keluarga Ye. Mengembangkan obat khusus untuk leukemia, sekarang. Akhirnya ada hasilnya. Benarkah? Bagus sekali. Jangan senang dulu. Obatnya sudah dibuat, tapi untuk masalah efek samping klinis, masih belum teratasi. Jadi keluarga Ye akan mengadakan acara tender untuk desain obat baru yang bisa menyelesaikan masalah. Pemenangnya tidak hanya dapat keuntungan besar dari obat baru, tapi juga hak prioritas membeli obat baru. Yue, waktu di kampus, kamu adalah bintang kampus di Universitas Qingbei. Juara kelas, jurusan desain obat. Kalau kamu ikut tender,
mungkin bisa menang. Aku akan berusaha sekuat tenaga merancang desain obat baru. Tapi, aku dengar grup Huo juga akan ikut. Dan Huo Chen, demi kerjasama dengan keluarga Ye, tidak segan mengeluarkan uang banyak untuk mempekerjakan Wakil Direktur Fakultas Kedokteran Yuncheng, Xiao Changqing, untuk ikut desain obat baru. Kalau kamu ingin menang, harus mengalahkan grup Huo, ini tidak mudah. Sejak adikku sakit, aku terus meneliti penyakit ini, jadi aku punya pengalaman klinis yang kaya. Dan isi skripsi kuliahku adalah desain dan konsep farmakologi leukemia. Aku yakin bisa menang. Semangat. Dekan Sao, kali ini grup Huo. Bergantung padamu, bisa tidak menang desain obat baru. Grup Y, untuk grup Huo. Sangat penting. Tenang saja, Bos Hua. Serahkan saja padaku. Hahaha. Luo Wei tunggu aku menang tender ini. Desain obat baru, kuasai sepenuhnya obat adikmu. Aku tidak percaya kau masih bisa bersikap keras kepala seperti ini. Nanti aku akan membuatmu berlutut meminta maaf dan memohon ampun padaku. Wah, siapa putri dari keluarga mana di Yuncheng ini? Sungguh memesona. Dia Luo Wei, dulu adalah bintang kampus dan juara di Fakultas Kedokteran Universitas Qingbei. Tak terhitung berapa banyak pria yang menganggapnya sebagai cahaya bulan pujaan. Katanya, bahkan anak sulung keluarga Ye. Ye Qingyang juga diam-diam mencintainya. Kenapa dulu tidak pernah dengar setelah lulus kuliah? Dia menikah, menjadi ibu rumah tangga, tidak pernah muncul di publik. Oh, begitu rupanya. Setelah berdandan, dia tidak terlalu buruk. Cepat lihat, gadis yang pakai gaun putih itu adalah dari fakultas kedokteran kita. Bintang kampus Luo Wei. Wow, pantas disebut bintang kampus, cantik sekali. Dia tidak hanya cantik dalam penelitian medis, juga sangat berbakat, sungguh wanita pilihan Tuhan. Yu Wei, kau masih sama mempesonanya seperti waktu kuliah dulu. Terima kasih senior, tapi senior sekarang lebih tampan dan berwibawa dibanding dulu. Ye Qingyang, Luo Wei sekarang adalah istriku. Lebih baik kau menjauh darinya. Ngapain lihat-lihat? Pergi. Sekali lagi aku sabar denganmu. Perempuan ini masih berani muncul di acara seperti ini. Xiao Sui, bukannya kau bilang dia sedang bercerai dengan Huo Chen? Kok tidak terlihat ya, perempuan yang naik lewat ranjang. Seperti ini tidak pantas untuk Yi Chen. Yi Chen hanya menjaga nama baik keluarga Huo. Kalau tidak, mana mungkin menikahi perempuan hina seperti ini. Luo Wei, aku akan merebut Huo Chen kembali. Lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. 3 tahun lalu, Huo Chen menolak Luo Sui. Memilih menikah denganku, inilah ibu dan anak yang jahat ini. Menyebarkan rumor bahwa aku memberi obat pada Huo Chen merebut pria adiknya. Wah, ini kan Luo Wei yang merayu pacar adiknya. Tak disangka kau muncul di tempat umum seperti ini. Tak kusangka ada orang yang tak tahu malu seperti kau di dunia ini. Iya, ada perempuan yang memang dari sananya hina, seperti dia yang wanita yang masuk keluarga kaya dengan cara licik. Lebih baik tahu posisimu, kalau tidak hanya akan jadi bahan tertawaan. Jejak orang. Luo Wei, kalau tidak kuberi pelajaran, kamu tidak akan jerah. Aku tidak akan lagi membelamu. Akan kuperlihatkan padamu, tanpa perlindungan keluarga Huo. Kamu hanya akan jadi tikus yang dipukuli orang. Rupanya 3 tahun lalu dia meracuni dan menggoda Tuan Huo. Sampai sekarang Tuan Huo belum memaafkannya. Inilah suami yang kunikahi selama 3 tahun. Tapi tidak apa. Dengan begini aku tidak perlu lagi memberinya muka. Bukankah ini Nyonya Liu? Kuingat menantumu 6 bulan lalu menghamili orang lain. Anakmu mengancam akan lompat gedung, tapi sampai sekarang anak haram itu sudah lama tinggal di rumah, tidak kulihat anakmu melompat. Apakah lebih tidak tahu malu dariku? Dan kamu juga Nyonya Li, ku dengar menantumu kabur dengan orang lain, anakmu pun tidak berani bersuara. Kalau soal hina, aku tidak berani menandingimu. Jaga mulutmu. Kami semua adalah orang yang lebih tua. Mana ada yang bicara seperti ini pada orang tua? Aduh, dua nyonya, maafkanlah. Anakku ini terlalu dimanja. Mohon maklum. Dong Yulian, jangan asal mengaku keluarga di sini. Aku sudah lama tidak punya ibu. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Yu Wei, bagaimana caramu bicara pada ibumu? Inilah pria yang dicintai ibuku seumur hidup. Pada akhirnya demi seorang selir yang tidak pantas membunuh ibuku, menyiksa aku dan adikku. Dengan tega mengusir kami dari rumah. Orang yang naik jabatan lewat selir, apa hakmu ku sebut ibu?
Kamu, lihat aku memukul anak durhaka ini. Mohon tenang semua. Acara investasi ini segera dimulai. Berani sekali, berani bermesraan dengan pria lain. Di hadapanku, Luo Yue. Tunggu sampai aku menguasai obat adikmu. Akan kuberi pelajaran keras atas kelancanganmu. Lihat nanti. Berani-beraninya mengganggu lagi. Hadirin sekalian, tentu sudah mengetahui. Grup Y sedang mengembangkan obat baru untuk leukemia, tapi masalah reaksi klinis yang buruk belum terpecahkan. Karena itu, Grup Y khusus mengadakan acara investasi ini dengan tujuan mencari solusi obat baru yang potensial. Obat adikku harus kukuasai sendiri. Ternyata Pak Sao, dia adalah dekan Fakultas Kedokteran Kota Yun. Wakil Direktur, bagaimana dia juga datang? Sekarang tidak ada keraguan lagi di kota Yun ini. Siapa yang bisa mengalahkan Pak Sao? Dengar-dengar Pak Zhao mewakili Grup Huo dalam tender ini. Sepertinya pemenang tender kali ini pasti Grup Huo. Luo Yue, tunggu aku menang tender ini. Obat khusus adikmu akan ada di tanganku. Nanti, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku menyarankanmu jangan terlalu percaya diri. Nanti malah memalukan sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Siapa di sini yang bisa mengalahkanku? Kamu mau apa? Tentu saja ikut tender. Kamu gila? Mau mempermalukan nama Huo? Maaf, aku tidak mewakili Huo, tapi diriku sendiri. Siapa ini? Masih muda sudah bisa merancang formula obat? Tidak mungkin, dia pasti cari perhatian. Berani juga si imut ini naik panggung, tidak tahu malu. Kalau bukan karena Tuan Huo, dia tidak pantas hadir di acara seperti ini. Nona kecil. Desain obat baru ini, bahkan para ahli medis senior pun kesulitan. Kamu yang masih muda, bisa? Sepertinya kamu cuma mau buat onar. Mohon maaf semua, anak tiri saya ini selalu tidak tahu diri. Membuat kalian tertawa. Turuan, mohon tenang semua. Yue, abaikan mereka. Aku percaya kemampuanmu. Terima kasih, senior. Teman-teman, tim ahli grup Y kami akan mengevaluasi setiap proposal secara profesional. Nanti, hasil tender akan diumumkan di meja. Juga tersedia minuman dan makanan lezat. Silakan dinikmati. Luo Yue, pura-pura apa lagi? Kamu bisa desain obat? Tahukah kamu, obat baru ini sulit dirancang bahkan di tingkat internasional. Mana mungkin kamu bisa? Sungguh tidak tahu diri. Benar, wanita yang menikah dengan cara licik. Ini mana mungkin bisa desain obat? Bagaimana jika proposalku menang tender? Tidak mungkin. Jika kamu yang bodoh ini menang, kami akan berlutut dan minta maaf di depan umum. Aku juga. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf atas ucapanmu tadi. Berani? Tidak perlu. Baik, aku terima. Semoga kalian tidak menyesal nanti. Luo Yue, aku sarankan kamu menyerah dengan sukarela. Jangan mempermalukan keluarga Huo. Hui Chen, apakah kamu selalu merasa bahwa aku tidak berguna sama sekali? Bukankah begitu? Kamu hanya ibu rumah tangga yang aku pelihara. Itu saja. Semoga nanti, saat wajahmu terpukul, kamu tidak menangis. Kamu hanya bisa bersikap keras kepala. Luo Yue, tunggu sampai aku memenangkan tender. Aku pasti akan membuatmu. Terima kasih atas kesabaran teman-teman, hasil tender kali ini sudah keluar. Hanya ada satu desain. Yang memenangkan tender, hanya satu. Pasti itu hasil kerja Pak Zhao. Pak Zhao memang luar biasa. Kita harus banyak belajar dari Pak Zhao. Selamat kepada Pak Zhao dan Grup Huo atas kemenangan tender ini. Sekarang saya umumkan hasil tender. Pemenang desain untuk tender ini adalah Luo Yue. Ini. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Yang menang ternyata Luo Yue, anak muda ini? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengalahkan wakil dekan Fakultas Kedokteran? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Luo Yue jelas hanya ibu rumah tangga yang aku pelihara. Bagaimana mungkin dia mendesain obat baru? Yang lebih baik dari desain Pak Zhao? Tidak mungkin, si manis ini bagaimana bisa mendesain obat? Pasti dia curang. Tender ini terlalu penting bagi grup Huo.
Aku tidak boleh gagal. Benar? Pastinya dia menyuruh orang lain mendesain. Aku paling tahu kemampuannya. Tidak mungkin dia bisa mendesain proposal yang begitu profesional. Luo Yue, kamu tahu tidak? Berbuat curang di acara seperti ini akan menghancurkan reputasimu. Aku sarankan kamu segera mengakui kesalahan. Dan minta maaf kepada semua orang. Bahkan Tuan Huo sendiri yang menuduh. Pascinya Jiakura. Berani berbuat curang demi menang tender, sungguh memalukan. Terlalu jauh, dia harus minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Luo Yue, di depan banyak orang seperti ini. Kamu berbuat curang, cepat minta maaf. Luo Sue, aku sarankan kamu jangan terlalu berlebihan. Kalau tidak, aku akan menuduhmu melakukan fitnah. Sudah banyak orang yang menuduhmu, kamu masih tidak mengaku? Baiklah, aku lihat sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Tuan Muda Huo, kamu bilang kamu tahu kemampuan aku. Tapi apa kamu tahu tesis kelulusan kuliah aku? Tentang apa isinya? Apa hubungannya dengan desain palsu yang kamu buat? Judul tesis kelulusan kuliah aku adalah tentang desain dan konsep farmakologi leukemia dan proposal yang ikut tender ini. Persis isi tesis kelulusan kuliah aku, tidak hanya itu. Adik aku juga penderita leukemia. Dengan pengalaman klinis yang kaya, merancang proposal ini. Bagi aku sama sekali tidak sulit. Kamu bohong, siapa yang bisa membuktikan untukmu? Aku bisa membuktikan. Aku senior dia, juga asisten dosen mata kuliah spesialisnya. Tesis kelulusannya ya aku yang bimbing. Konsepnya sama dengan desain proposal kali ini. Jadi aku bisa buktikan dia tidak melakukan kecurangan. Tak disangka Tuan Muda Ye akan turun tangan langsung membelanya. Tamparannya datang terlalu cepat ya, barusan Tuan Muda Huo. Masih dengan yakin menuduhnya melakukan kecurangan. Tak disangka Luo Yue ini begitu hebat. Benar-benar generasi muda menggeser generasi tua. Iya, masih muda sudah bisa merancang obat baru yang begitu hebat, masa depannya tak terbatas. Si imut ini kok tiba-tiba jadi begitu hebat? Saya tidak pernah berpikir dia begitu kuat. Kemampuannya. Yue selamat ya, desain proposalmu menang tender. Terima kasih senior. Anda masih mahasiswa Universitas Cheongbei. Selalu mempesona dan bersinar. Memperoleh desain obat medis Universitas Qingbei tahun ini. Universitas Qingbei tahun ini adalah Luo Yue. Itu memang bunga Sueba dari Universitas Qingbei. Sangat cantik dan tidak tahu berapa banyak pria. Banyak pria. Senior jangan mengolok-olok aku sekarang di mana? Dan tampilan bunga sekolah. Di mataku kau selalu bunga yang paling indah. Ini perjanjian kerjasama, sesuai kesepakatan grup Y. Akan mengucurkan dana 10 juta untuk akuisisi desain proposalmu, sekaligus. Kamu akan menikmati 20% keuntungan obat baru. Serta hak beli prioritas untuk obat baru. Bagus sekali, begini ke depannya obat adik. Tidak perlu lagi memohon pada orang lain. Mungkinkah semua yang dilakukannya adalah ingin lepas dari aku? Terima kasih, senior. Berhenti. Sekarang saatnya menepati janji kalian, kan? Sujud dan minta maaf padaku. Yue, tadi itu cuma salah paham. Kamu tidak serius, kan? Aku sangat serius. Kalian kan orang-orang terpandang di kota Yun. Masa janji tidak ditepati? Kamu. Yue, jangan keterlaluan. Epiemo. Dia kan orang yang lebih tua. Minta maaf boleh. Tapi sujud tidak usah. Orang yang lebih tua? Ketika dia menghinaku tadi, apakah dia ingat bahwa dia orang yang lebih tua? Jika aku gagal dalam tender hari ini, apakah dia akan membiarkanku? Dan kamu, selain memihak mereka berdua, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tak disangka, perusahaan ternama keluarga Luo yang sudah go public tidak punya keberanian untuk mengakui kata-katanya sendiri. Apakah kalian masih percaya dengan laporan tahunan perusahaan mereka? Dan promosinya? Luo Yue, kamu anak durhaka. Jangan lupa, kamu juga bagian dari keluarga Luo. Apa untungnya bagimu merusak nama keluarga Luo? Keluarga Luo? Mungkin kalian belum tahu, sejak adikku terkena leukemia,
Dong Yulian menganggap kami beban. Mengusir kami dari rumah dan bahkan menghapus kami dari daftar keluarga. Sekarang kamu berani bilang aku bagian dari keluarga Luo? Bos Luo, Miao Yan Luo, bisakah kalian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian tega meninggalkan anak perempuan dan laki-laki kalian? Jangan rekam, jangan rekam. Apakah yang dia katakan benar? Tolong jawab. Jangan rekam. Pulang dengan aku. Yue. Aku ingin mengajakmu makan. Ada waktu? Tentu saja boleh. Jangan pergi. Aku tidak setuju kamu pergi. Hui Chen, apakah kamu lupa? Kamu sudah mengajukan cerai padaku? Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Kamu tidak berhak ikut campur. Jika kamu berani pergi, jangan harap bisa tinggal di vilaku lagi. Jelas-jelas kamu takut kabar perceraian kita tersebar. Lalu memohon padaku untuk tidak pindah. Kok seolah-olah aku yang ngotot tidak mau pergi? Hui Chen, aku beritahu kamu. Aku tidak tertarik tinggal di villa kamu. Yue, silakan. Luo Yue, jangan kira kamu bisa lepas dariku. Hanya karena dekat dengan Ye Qingyang. Bagus, kesempatan datang. Kakak Ichen, kamu tidak perlu marah karena wanita tidak bermoral ini. Lihat aku, baik tubuh maupun wajah, tidak kalah darinya. Dan, hanya kamu yang ada di hatiku. Mana mungkin aku marah karena dia. Luo Yue, hanya kamu yang pandai cari pria, ya? Jangan kira aku tidak bisa hidup tanpamu. Hari ini terima kasih untuk makan malam mewah dari kakak senior. Kamu yang membantuku menyelesaikan masalah keluarga Ye. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kakak senior terlalu sopan. Kakak senior, kamu. Jangan tegang, ada daun di sini. Ye Qingyang. Berhenti. Hui Chen, kamu salah paham. Salah paham? Kamu menggoda istriku di depan rumahku. Kamu pikir aku buta? Wanita seperti kamu. Kita belum bercerai, kamu sudah menggoda pria lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam kau, Hui Chen. Kamu pikir aku seperti kamu, hanya tahu bermain-main di luar. Kakak senior, maaf hari ini. Kita hubungi lagi jika ada urusan. Luo Yue, kamu berhenti. Hui Chen, kamu mau apa? Mau apa? Ini trik barumu? Cari pria untuk membuatku cemburu. Lalu aku akan kembali dan mencintaimu lagi. Hui Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu tidak ada harganya di mataku. Masih keras kepala. Luo Yue, aku beritahu kamu. Jika kamu pikir dengan bersama pria lain akan membuatku marah, kamu salah besar. Seperti kamu. Tidak layak untukku marah. Lebih baik tidak layak, Tuan Huo. Sekarang kamu bisa keluar. Ini rumahku. Yang pergi seharusnya kamu. Baik, ini yang kamu bilang. Aku pergi. Kamu mau cari Ye Qingyang lagi? Aku mau kemana saja, urusanku sendiri. Hui Chen, apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan akan kulakukan. Lepaskan aku. Luo Yue. Anda kurang berkemas. Jangan lupa, kau hanya rumah Luo. Seekor anjing berkabung. Kau bisa hidup seperti ini. Semua yang kau miliki sekarang. Jika tidak, kau bukan apa-apa. Jika kau tidak melepaskan aku akan memanggil polisi. Lepaskan dia. Kau brengsek menyakiti Yue selama 3 tahun. Belum cukup? Ye Qingyang, ini istriku. Tidak perlu bicara. Hui Chen, aku bilang padamu. Bagaimana Anda menyakiti Yue dalam 3 tahun ini? Dia sudah mengatakan padaku. Tapi sekarang kau telah mengajukan perceraian. Jadi nanti, aku tidak akan membiarkan kau menyakitinya. Luo Yue.
Anda benar-benar membuat saya marah kali ini dan berani berbicara dengan pria lain. Ketidakjelasan tidak akan pernah memaafkan Anda. Aku ingin kau berlutut dan kembali. Huai Chen, kau milikku malam ini. Saudara Yi Chen, buka matamu dan lihat aku. Yue, Kakak Yi Chen, aku Yue. Apa kau ingin aku? Luo Yue 3 tahun lalu. Kau beruntung, Hui Chen takkan menikahimu. Sekarang aku akan merebut kembali Hui Chen. Menjadi Nyonya Huo. Membuangmu. Kemana kau ingin pergi? Hei, Ibu Liu, kau telpon aku terlambat. Apakah ada yang salah dengan saudaraku? Nona, Tuan Zi akan melompat. Apa yang kau katakan, Zi? Jangan bergerak. Jangan lakukan hal bodoh. Kakak, jangan datang. Zi, apa yang kamu tidak bahagia? Kau bilang pada adikmu kau tidak melakukan hal bodoh. Kakak. Aku tahu kau sudah bertahun-tahun selalu menelan di rumah Huo. Aku tidak ingin kau lagi. Hui Chen mengganggu. Setelah aku pergi, kamu harus merawat dirimu sendiri dengan baik. Jangan. Lepaskan aku. Sudah cukup kamu melakukan ini. Pantaskah untuk kakakmu? Demi mengobati kamu. Berapa banyak kakakmu telah berkorban? Aku beritahu kamu, sekarang kamu adalah satu-satunya keluarga kakakmu. Di dunia ini, jika kamu mati, bagaimana dia bisa hidup? Sekarang grup Y sudah mengembangkan obat yang bisa mengobati penyakitmu. Rencana ini dirancang oleh kakakmu. Dia melakukan ini untukmu, mengerti? Kirk. Apa yang dia katakan benar? Kak, maafkan aku. Aku salah. Kamu janji sama kakak, apapun yang terjadi nanti. Kamu tidak boleh bunuh diri lagi, mengerti? Baik. Aku janji. Ayo, kakak bawa kamu pulang. Zi, kamu kenapa Zi? Dia belakangan ini tidak minum obat ya? Obat Tuan Muda sudah habis beberapa hari lalu. Tapi keluarga Huo mengirim orang untuk bilang tidak akan membayar obat lagi. Tuan Muda tidak mau membebani Nona lagi, makanya dia melakukan hal bodoh. Obat habis, kenapa tidak bilang sama aku? Tuan Muda melarangku memberitahumu. Bagaimana ini? Obat adikmu susah dicari. Sekarang juga pasti tidak bisa dapat. Yue. Aku punya obat, ikut aku. Baik. Ibu Liu, kami bawa adik dulu. Ayo. Jangan khawatir, adikmu sudah minum obat, seharusnya tidak apa-apa. Senior, kali ini berkat kamu. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu adalah adik tingkatku, siapa lagi yang akan kubantu kalau bukan kamu? Selama ini aku hidup seperti lelucon. Senior pasti menertawakanku. Yang salah bukan kamu, tapi Hui Chen. Sebenarnya aku selalu iri padanya. Karena dia memiliki gadis terbaik di dunia ini. Tapi dia tidak tahu menghargai. Hari sudah larut, kalau kamu tidak keberatan. Ah, maaf mengganggu. Itu kamar tamu, kalau lelah bisa istirahat dulu. Terima kasih, senior. Yue, besok aku akan meninggalkan kampus.
Sebelum pergi, aku ingin memberitahumu. Aku menyukaimu. Senior, maaf. Aku tidak bisa menerimamu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menyampaikan perasaanku. Tidak mengharapkan jawaban. Senior, kamu begitu hebat, aku tidak pantas untukmu. Yue, sejak mengenalmu, mataku tidak pernah melihat wanita lain lagi. Xiao Sui, keluarga Luo beberapa tahun ini, karena manajemen yang buruk, menanggung hutang besar. Sudah menjadi cangkang kosong, sekarang. Hanya dengan bantuan keluarga Huo, keluarga Luo bisa bangkit kembali. Kamu harus merebut Hui Chen dari tangan Luo Yue yang manis itu. Ambil Jia. Tenang, Bu, kali ini aku pasti akan menikah ke keluarga Huo. Kesalahan 3 tahun lalu tidak akan terulang. Bu, apakah obat ini bisa bekerja? Obat ini sangat efektif, dulu. Aku juga menggunakannya untuk mendapatkan ayahmu. Ini kartu akses kamar Hui Chen. Setelah dia kembali, kamu bisa menyelinap masuk diam-diam. Bu, dia masuk ke kamar Luo Yue. Bagaimana ini? Luo Yue yang manis itu tidak disangka, malah membantu dia. Kalau sudah begini, kita ambil rekaman CCTV di koridor. Salin dan unggah ke internet, bilang si manis itu menggoda pria adiknya sendiri dan memberinya obat. Ya, buat si manis ini tidak bisa angkat kepala seumur hidup. Senior sepertinya sedang mandi, biar aku yang lihat. Kamu ngapain di sini? Ini rumah seniorku. Kamu ngapain di sini? Ya King Yang. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Hui Chen, kamu gila? Apa yang terjadi kalau aku sentuh? Dia pantas dapat yang lebih baik. Kamu suka yang sudah aku bosankan, ya? Tapi kamu harus tunggu, aku belum puas. Kamu. Sudah, Hui Chen. Kita sudah selesai. Selesai? Selama kita belum bercerai. Jangan harap cari pria lain, ikut aku. Lepaskan aku tidak mau pulang denganmu. Lepaskan Jia. Jangan berkelahi. Berhenti, kalian berhenti berkelahi. Semuanya berhenti. Hui Chen, aku bilang untuk terakhir kalinya. Aku tidak mau terus-terusan berurusan denganmu. Jika kau masih membatasi kebebasanku atas nama suami istri, aku akan segera melapor ke polisi. Laporkan saja. 3 tahun, setiap kali aku menyiksanya, dia selalu bilang akan melapor. Tapi kapan pernah benar-benar melapor? Halo, saya ingin melapor, ada KDRT dan pembatasan kebebasan secara ilegal. Kakak senior, aku merepotkanmu lagi, aku. Yue, tenang saja. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu terluka. Luo Yue, kau benar-benar bersama pria lain? Hui Chen, jangan memfitnahku. Jangan lupa, masa tenggang perceraian kita belum selesai. Setelah masa tenggang, jika aku tidak setuju, kau tidak bisa bercerai.
Saat itu jika kau ingin bercerai, kau harus berlutut memohon padaku. Hui Chen, jangan terlalu naif. Aku juga punya banyak bukti perselingkuhanmu. Meskipun kau tidak setuju, begitu aku ajukan gugatan, kita tetap bisa bercerai. Saat itu jika berita tersebar, kau tidak takut reputasi keluarga Huo terpengaruh? Kau, perempuan licik. Kakak senior, ayo kita pergi. Luo Yue, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Aku akan membuatmu kehilangan reputasi dan menyesal. Bos Ye, tidak baik. Kalian trending di media sosial. Tak disangka, istri muda Huo ternyata perempuan tidak setia. Hah, perempuan tak tahu malu, sungguh menjijikan. Perempuan bermoral buruk seperti ini seharusnya mati saja. Semuanya menyerangku, apakah ada yang sengaja ingin menjatuhkanku? Bos Ye, jika kita tidak segera klarifikasi, bisa memengaruhi saham Ye Group. Kakak senior, aku merepotkanmu lagi. Aku akan segera menyelesaikannya. Xiao Sui, kau memang hebat. Menyuruh orang mengikuti perempuan itu, akhirnya dapat buktinya. Asalkan Huo bercerai dengannya. Posisi istri muda Huo, lambat laun akan menjadi milikmu. Ibu, ini belum cukup, aku ingin duduk dengan mantap. Posisi nyonya muda Huo akan sepenuhnya. Buang Luo Yue. Maksudmu? Ibu tahu harus berbuat apa. Yue baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak kelas, kenapa kau di sini? Aku khawatir jadi sengaja ikut, tak disangka. Benar-benar mengalami bahaya. Kecelakaan kali ini jelas-jelas menargetkanku. Jadi kau rasa ada yang sengaja mau celakakan kau? Aku baru saja dibully online, sekarang mengalami kecelakaan. Kau pikir ini kebetulan? Perlu bantuan? Tidak perlu. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Selanjutnya, tunggu saja pertunjukan bagus. Sudah 2 hari, berita Luo Yue terus trending di hot search, ini tidak normal. Bos Hua, opini online berbalik era. Ada yang bocorkan rekaman CCTV malam itu, Nyonya dan Tuan Muda Ye bertemu diam-diam di kompleks, membuktikan. Video yang beredar di internet hanya masalah sudut pengambilan gambar, sama sekali tidak ada video mesra, dan sekarang netizen berbalik. Membongkar pemfitnah yang sengaja memfitnah, buang-buang sumber daya publik. Ternyata malam itu aku salah sangka padanya. Selain itu, entah siapa membongkar Dong Yulian dulu, mengganggu pernikahan Luo Tiancheng, membuat ibu Luo Yue meninggal karena marah, dan juga sejak kecil menyiksa Luo Yue dan adiknya. Ada juga postingan yang membeberkan malam itu keluarga Luo mengusir Luo Yue dan adiknya, rekaman CCTV. Semua dibongkar, sekarang keluarga Luo sudah menjadi sasaran serangan netizen dan saham keluarga Luo. Sudah 2 hari berturut-turut anjlok. Dia sudah sedemikian menderita, masih bersikeras cerai denganku. Meninggalkan keluarga Huo, mungkin dulu dia menikahi keluarga Huo. Benar-benar bukan demi uang, dulu aku selalu merasa Luo Yue menikahiku demi uang. Jadi merasa 3 tahun lalu pasti dia yang membiusku. Sekarang tampaknya mungkin aku salah sangka padanya. Cari tahu untukku, 3 tahun lalu siapa sebenarnya. Baik. Wei, aku mengakui sebelumnya aku salah menuduhmu. Aku sengaja datang untuk merayumu, bagaimana, haru kan? Hui Chen, aku dan kamu sudah selesai. Kita sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Kamu dulu tidak seperti ini. Apa karena Ye Qingyang? Kamu gila ya? Kesalahanmu sendiri malah menyalahkan orang lain. Luo Yue. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Seorang wanita yang sudah bercerai, tidak akan ada yang mau menerima. Ye Qingyang itu cuma ingin main-main denganmu, dia tidak akan menikahimu. Sudah cukup. Aku tegaskan, perceraian kita tidak ada hubungannya dengan Ye Qingyang.
Baik. Cerai ya cerai. Jangan kira Hui Chen tidak bisa hidup tanpa kamu, Luo Yue. Aku akan membuatmu menyesal. Wah, mantan ratu kampus King Bei yang dingin itu kembali. Yue, seharusnya kamu sudah begini dari dulu. Demi pria yang tidak mencintaimu, jadi pembantu di rumah mereka. Selama 3 tahun. Sama sekali tidak worth it. Kamu benar, demi dia, sama sekali tidak worth it. Yue, kamu dengar belum? Dong Yulian dan Luo Sue sekarang setiap hari dikepung wartawan. Ada yang bilang, Dong Yulian dulu itu social butterfly. Bahkan mungkin Luo Sue bukan anak kandung Luo Tianchen. Nyebut setan, setan datang. Luo Yue. Postingan di internet itu ulahmu ya? Cepat buat pernyataan bahwa itu semua karanganmu. Atau aku tidak akan segan-segan. Tidak segan-segan bagaimana? Xinyu, jangan panik. Dong Yulian, apa yang di internet itu fakta atau bukan, kamu sendiri yang paling tahu. Aku peringatkan, hari ini kalau kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu dan Lu Sue menyesal. Luo Yue, kamu mirip ibumu. Sama-sama bajingan. Kamu bajingan macam apa berani menghina ibuku? Perlu aku ungkap semua perbuatanmu? Kamu tahu apa? Semua yang perlu ku ketahui, sudah ku ketahui. Beberapa hari lalu yang menyuruh orang menabrakku juga kamu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kau ingat baik-baik, kalau aku sampai kenapa-kenapa, kalian semua tak akan luput. Pergi sana. Yue, tadi kamu ngomong apa sama dia? Kok bisa sampai dia ketakutan begitu? Mereka ini terlalu banyak berbuat dosa. Ya Yue, buku yang kamu tulis itu. Malam ini kan mau dilelang hak penerbitannya? Iya, rencananya bulan depan terbit. Jadi persiapannya dimulai dari sekarang. Katanya sih, semua perusahaan di kota Yun pada ngiler banget, apalagi perusahaan Huo dan Ye. Dengar-dengar mereka berdua sampai berantem berebut hak penerbitan. Cuma Huo Yichen dan Ye Qingyang masih belum tahu kalau penulis bukunya sebenarnya kamu. Yang mereka incar cuma keuntungan ekonomi yang bakal dibawa buku ini. Yue, Yi Qingyang datang. Kayaknya nyari kamu. Aku gak ganggu kalian. Berdua aja deh. Dadah. Kamu. Wei, gimana? Malam ini ada waktu nggak? Aku mau ngajak kamu ke acara makan malam yang penting banget. Acara apa? Pega ini. Di kota Yun tiba-tiba muncul seorang penulis misterius. Namanya Wei Chunyu. Dia nulis novel bestseller fenomenal. Yang sebentar lagi selesai. Jadi, malam ini diadakan acara makan malam megah. Buat berebut hak penerbitan. Semua keluarga besar di kota Yun bakal dateng. Aku pengen kamu jadi tamu pendamping keluarga Ye. Buat hadir di acara itu. Acara penting banget gini, kamu yakin mau ngajak aku? Jadi tamu pendamping? Pasti dong. Kamu kan dulu ketua divisi seni di OSIS. Kemampuan menulirmu juara se-Universitas King Bei. Dengan dukunganmu, keluarga Ye pasti menang hak penerbitan. Kalau berhasil, aku kasih kamu 30% keuntungan. Sebagai imbalan. Gimana? Tapi aku ingat keluarga Ye sebelumnya nggak pernah terjun di industri budaya. Kenapa mau ikut tender? Hak penerbitan novel? Kamu nggak tahu, novel ini sekarang viral banget di internet. Siapa yang dapat hak penerbitan, dia yang bakal dapat keuntungan besar. Aku juga ingat, kamu suka baca novel. Kamu selalu bermimpi punya perusahaan budaya sendiri. Kalau kita benar-benar bisa dapat hak agennya, aku akan investasikan semua keuntungannya. Buat buka perusahaan khusus untukmu. Ternyata dia melakukan ini untukku, lagi pula aku harus ikut. Lebih baik ikut senior Ye Qingyang daripada terus-terusan dihina Hui Chen. Oke. Kalau gitu aku ikut sama kamu, biar lihat-lihat. Serius? Wah, asyik banget. Dengan keikutsertaanmu, kita pasti menang. Yue, kalau misalnya kamu mau ajak Hua Yichen ke pesta malam nanti, aku nggak masalah. Bukan senior, kamu salah paham. Aku sekarang sama Hui Chen udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau gitu kamu sibuk dulu ya.
Luo Yue berani-beraninya nggak angkat teleponku. Tunggu saja. Kakak Ichen, jangan marah dong. Aku kan belajar sastra bahasa asing waktu kuliah di luar negeri. Pasti bisa bantu kamu dapatin hak agen penerbitan kali ini. Santai aja. Asal kamu bisa bantu aku dapatin hak agen penerbitan Wei Wei Chunyu. Aku nggak akan pelit sama kamu. Aku nggak mau apa-apa, cuma mau kamu nikahin aku. Dasar iblis kecil, serakah banget kamu. Ibu, kok ibu datang? Pesta tender kali ini sangat penting. Untuk grup Huo. Kalau bisa dapat hak agen penerbitan kali ini, grup Huo kita bisa dapatin keuntungan. Yang lumayan, sekaligus bisa lewatin krisis keuangan kali ini. Makanya, aku mau ikut sama kamu ke pesta malam nanti. Kali ini keluarga Huo nggak boleh ketinggalan lagi kayak waktu tender grup ya dulu, nggak boleh lewatkan lagi. Kesempatan emas untuk balik modal. Aku ngerti. Ngomong-ngomong, si Sampa Lu Yue mana? Reputasinya akhir-akhir ini jelek banget, baru aja cerai sama kamu. Jangan sampai dia muncul di pesta malam nanti. Dia bisa ngerusak reputasi keluarga Huo. Paling-paling, kasih dia duit terus usir aja. Pesta malam nanti yang diundang cuma orang-orang elit dan bangsawan Yunzheng, Luo Yue. Cuma anjing terlantar yang diusir keluarga Luo. Nggak pantas ikut, kayaknya aja dia nggak bakal bisa masuk ke pintu balai jamuan, bener juga katamu. Ya sudah, jangan pedulikan dia. Kalian dengar belum? Wei Wei Chanyu. Ternyata bakal hadir langsung di pesta tender ini. Seru banget nih. Aku kan fans beratnya, sengaja datang ke sini. Buat lihat dia. Sekarang dia kan orang baru paling populer di kota Yun. Siapa yang bisa dapetin hak penerbitan buku barunya, pasti dapat keuntungan. Ekonomi yang gede, katanya, para bangsawan tua. Di kota Yun malam ini bakal pada datang semua. Wei Wei Chanyu. Emang beneran jadi mesin uang ya? Grup perusahaan Huo kita harus menang tender kali ini. Santai aja Bu, Xiao Sui kan belajar sastra bahasa asing di luar negeri, dasar sastranya kuat banget. Paham juga soal sastra perempuan. Dengan dia jadi tamu pendukung, grup perusahaan Huo pasti menang tender malam ini. Xiao Shui, emang jauh lebih hebat dari Luo Yue itu. Luo Yue si sampah itu. Nggak bisa diandalkan sama sekali. Luo Yue, malam ini aku bakal buktiin kalau aku lebih hebat dari kamu, lebih layak sama Hui Chen. Si sampah ini kok bisa datang? Ini Kak Wei Wei yang baru aja cerai sama tuan muda Huo. Kok dia bisa datang juga? Dengar-dengar, dia diusir sama keluarga Luo, bawa adiknya. Yang lagi sakit. Kasihan banget ya, yang datang malam ini. Kan para bangsawan kota Yun. Dia cuma putri jatuh miskin. Berani-beraninya datang ke sini. Baru aja cerai, udah pakai baju seksi gini. Ternyata emang, si imut yang nggak tahu malu. Luo Yue, yang datang malam ini. Kan para bangsawan dan orang terkenal kota Yun. Kamu kan cuma anjing terlantar yang diusir dari keluarga. Berani-beraninya datang ke sini. Nggak takut malu? Mungkin malam ini yang bakal malu besar malah orang lain. Baru aja cerai sama aku, udah berdandan menor banget. Seberapa pengen banget sama cowok? Iya nih, pakai baju seksi gini, pasti mau menggoda cowok-cowok orang kaya. Aku haus, ambilin aku anggur. Aku bukan pembantu kamu, ngapain ambilin anggur? Minggir sana. Aku kan tamu pendukung keluarga Huo hari ini. Mewakili keluarga Huo. Kalau kamu berani macam-macam sama aku, berarti macam-macam sama keluarga Huo. Lose. Gak usah mau hidup di kota Yun. Benar, dengan kekuatan keluarga Huo, mau nge-blacklist kamu itu gampang. Seperti membunuh semut, HMPH, Luo Yue. Kalau aku tidak bisa mempertahankanmu, lebih baik aku hancurkanmu. Ketika kau sudah tidak punya jalan keluar, kau akan merangkak meminta maafku. Kesabaran kecil bisa merusak rencana besar. Malam ini adalah pesta tender buku baruku. Aku tidak boleh cari masalah. Sekarang bisakah kau minggir? Aku lapar, ambilkan aku camilan. Luo Sui, jangan keterlaluan. Kau si imut yang tidak punya rumah. Berani berteriak padaku? Baiklah, hari ini akan kuajarkanmu sopan santun. Luo Yue, sekarang kau bukan lagi nyonya muda keluarga Huo, masih pikir aku takut padamu? Luo Sui, kau keterlaluan. Mara? Menggoda suami adik, kehidupan pribadi berantakan, selingkuh saat menikah. Hal memalukan seperti ini pun kau lakukan. Kau masih bisa marah ya? Lepaskan aku.
Xiao Shui mewakili keluarga Huo untuk menghadiri pesta. Memukulnya berarti menghina keluarga Huo. Perempuan hina dan bermoral bejat sepertimu tidak pantas muncul di malam ini, di pesta mewah seperti ini. Keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Wei Wei. Bagaimana? Tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Kalian bodoh, Tohoka. Siapa sebenarnya Yue? Dia hanya si imut bermoral bejat dan kehidupan pribadi berantakan. Luo Sue, dasar bodoh. Yue sebenarnya adalah... Xinyu, tidak perlu buang waktu dengan mereka. Jangan banyak bicara, Luo Yue. Kalau paham situasi, sebaiknya kau pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Siapa kau? Baronnya kau. Menggese Yue? Malam ini yang hadir adalah para elit Yunchen. Dia si imut, pantaskah muncul di sini? Kurasa kau yang imut. Luo Yue adalah tamu kehormatan keluarga Ye. Aku yang mengundangnya ke pesta ini. Hari ini siapapun yang berani tidak menghormatinya, berarti tidak menghormati keluarga Ye. Jangan salahkan Ye Qingyang jika tidak bersikap baik. Sial, tidak menyangka Ye Qingyang akan membela si imut ini. Yue, silakan. Ternyata rumor itu benar. Luo Yue, si kecil yang lucu ini ternyata benar-benar. Master Ye ada di daftar. Keluarga terbesar Ye keluarga. Luo Yue akan diundang sebagai tamu. Dia adalah anak kecil yang lucu dengan kehidupan pribadi yang rusak secara moral. Mengapa Ye? Bagaimana dengan membantu para tamu? Hanya tertawa dan tertawa. Tawaran Luo Yue dan lainnya dimulai. Aku akan mengalahkannya di depan umum. Hadirin sekalian, saya wakil ketua asosiasi penerbitan. Wen Yibing juga malam ini. Tuan rumah, makan malam penawaran harus semua orang. Bagi saya, ini adalah raksasa. Pemahaman awal buku ini mendapatkan tahun ini. Penghargaan novel terlaris tahun ini juga merupakan buku terlaris fenomenal memenangkan tender. Perusahaan dengan hak agensi buku ini juga akan mendapatkan keuntungan besar. Aku akan mengumumkan aturan penawaran malam ini. Karena penulis Wei Wei Chunyu. Persyaratan untuk pemahaman perusahaan koperasi tentang pekerjaan. Kami juga akan mengundang para pemimpin bisnis dan para tamu datang ke panggung untuk menjelaskan isi karya. Juri kami akan didasarkan pada perusahaan. Perusahaan dengan nilai tertinggi untuk penilaian konten akan mendapatkan hak penerbitan untuk buku ini oleh Wei Wei Chunyu sendiri. Sekarang saya juga mengamati penawaran di tempat. Setelah penawaran selesai, dia juga akan mengumumkannya. Penawar yang berhasil. Wei Wei Chunyu ternyata ada di lokasi. Tapi wajah-wajah yang akrab, tidak ada orang yang tidak tahu. Siapa dia? Sekarang saya mengumumkan dimulainya penawaran. Naik panggung untuk menjelaskan. Ada perusahaan berikutnya. Perwakilan perusahaan Grup Huo Luo Sue. Saudara Luo Yue Yichen mengatakan, aku lebih sastra darimu, jadi biarkan aku menjadi tamu istimewa. Dia setuju dengan hak penerbitan. Bawa aku ke Maladewa. Oh, semoga kamu menang. Anda memiliki bakat sastra. Ketika Anda masih kecil, Anda menulis semua tentang saya. Sertakan aplikasi Anda untuk universitas asing. Ini adalah waktu yang kutulis. Aku akan membiarkan kamu. Saya seorang raksasa. Dengan kebijaksanaan sebagai pena, keberanian sebagai tinta pada gambar kehidupan. Dengan lancar menulis sebuah babak legenda yang memukau, bagaikan sebuah puisi yang merdu dan penuh semangat, dengan sentuhan yang halus namun penuh kekuatan, memandu setiap pelancong. Masuk ke dalam sebuah perjalanan fantastis tentang kebangkitan jiwa perempuan, dan melampaui diri sendiri, dalam pelayaran megah yang terjalin, antara debu realitas dan cahaya mimpi. Ia tidak hanya menceritakan, tetapi juga menggunakan tinta sebagai perahu, perasaan sebagai layar, menyebarkan ke dunia. Bibit api kekuatan perempuan yang gemilang,
melukis pemandangan megah yang khusus milik mereka. Ia melampaui kemewahan dunia materi, menyelami kepedihan hati perempuan, menjelajahi ketangguhan dan kecemerlangan yang berasal dari kedalaman jiwa. Dengan kata-kata yang penuh perasaan dan emosi yang bergelora, teranyam menjadi sebuah pujian untuk semua perempuan. Apa? Luo Sue tidak lulus? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku mendapat nilai terendah? Apa yang terjadi? Dengan tingkat sastra Luo Sue, bagaimana mungkin mendapat nilai yang buruk seperti ini? Para juri ini keterlaluan, bagaimana bisa memberi nilai terendah? Evaluasi ini benar-benar tepat sasaran. Ada orang yang tidak sadar diri. Siapa saja bisa bicara santai, setidaknya aku berani naik panggung. Kamu? Mungkin tidak berani sama sekali. Kamu salah pikir, nanti lihat saja. Hasil seperti apa yang bisa kuraih. Selanjutnya, perwakilan perusahaan Grup Y. Luo Yue. Berlagak apa? Dengan kemampuanmu, pasti tidak dapat 30 poin. Aku adalah keluarga kaya, sebuah karya yang mendorong perempuan untuk bangkit dalam kesulitan, berani mengejar mimpi, dan mewujudkan nilai diri. Inti ceritanya dapat disimpulkan sebagai, perempuan harus mandiri dan kuat, mengejar nilai diri dan kepribadian independen, berani melawan arus, bersinar dengan cahaya sendiri. Ia mendorong perempuan untuk tidak bergantung pada orang lain, tetapi melalui usaha dan kecerdasan sendiri, menciptakan kekayaan dan status milik sendiri, menjadi pengendali hidupnya sendiri. Ini bertolak belakang dengan konsep tradisional menikah dengan keluarga kaya. Ia menekankan kemandirian perempuan dalam ekonomi, perasaan, dan status sosial. Tokoh utama cerita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi melalui usaha gigih, keberanian berinovasi, dan terus melampaui diri, akhirnya mewujudkan mimpinya menjadi keluarga kaya sejati. Proses ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan dan kekuatan perempuan, tetapi juga menyampaikan sikap hidup yang positif dan berani mengejar mimpi, mendorong perempuan modern untuk berani hidup sesuai diri sendiri. Hidup yang luar biasa. Baik. Kata-katanya sangat bagus. Nilai sempurna, benar-benar hebat. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Luo Yue, ibu rumah tangga ini. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu hebat? Selesai, ini buruk. Jika keluarga Huo tidak bisa menang, hak penerbitan malam ini, dana grup Huo, tidak akan terselesaikan, keluarga Huo dalam bahaya. Hadirin sekalian, saat yang menegangkan telah tiba. Sekarang, kami mengundang penulis, Wewe Chunyu untuk naik ke panggung, meringkas dan menanggapi pembicaraan semua orang, serta mengumumkan perusahaan pemenang. Aku tidak terima. Aku curiga juri curang. Memihak Luo Yue, benar, juri ini pasti. Karena Luo Yue mewakili keluarga Ye, jadi memihaknya. Luo Sue dan nenek Huo ini gila ya? Iya, di acara seperti ini bagaimana mungkin juri curang? Aku lulusan sastra asing, Master Law, bagaimana mungkin dia mengalahkanku? Nenyurakku. Pasti dia menggunakan cara-cara yang tidak diketahui orang. Baru bisa membuat juri memberinya nilai sempurna. Aku meminta Wewe Chunyu sendiri muncul, menilai penjelasanku secara pribadi. Luo Sue, kamu yang imut, tahu tidak? Apa yang kamu katakan? Kenapa? Takut? Luo Yue, kamu tidak mungkin mengalahkanku. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Ketua Wen, aku meminta Wewe Chunyu sendiri muncul, menilai penjelasanku, benar. Kalau tidak, keluarga Huo tidak akan menerima kekalahan ini. Kalau keluarga Huo tidak bisa menerima kekalahan, tidak takut diejek oleh keluarga-keluarga terhormat yang hadir? Xiao Sue belajar di luar negeri, jurusan sastra asing. Bagaimana mungkin dia kalah? Kecuali Wewe Chunyu sendiri juga berpendapat bahwa keluarga Huo kalah. Baru kami akan menerima dengan lapang dada. Ketua Wen, karena mereka meminta. Itu untuk memuaskan mereka. Baiklah kalau begitu. Silakan Wewe Chunyu naik ke panggung. Kalian berdua yang imut, berani meremehkan Yue. Kalian tunggu saja sampai ditampar. Apakah Luo Yue? Itu Wewe Chunyu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, pasti bukan dia. Aku suka melihat wajah kalian kena tampar, sungguh memuaskan. Nona Wewe Chunyu. Akhirnya bisa melihat wajah aslimu. Halo teman-teman, senang bertemu dengan kalian. Aku adalah Wewe Chunyu.
Tak disangka Lu Wei adalah Wei Chunyu. Aku sebelumnya meremehkannya. Sayang, bagaimana mungkin dia? Wei Chunyu. Luos Wei, kamu ingin mendengar evaluasiku tentangmu? Sekarang aku akan memberitahumu dengan jelas. Evaluasiku sama dengan yang diberikan oleh panitia. Isi presentasimu tidak lulus, kamu sudah putus asa. Aku protes. Luo Shui, Wei Chunyu sudah bilang. Presentasimu tidak lulus, masih mau cari masalah apa lagi? Dia jelas-jelas penulis, kenapa bisa ikut tender? Jiakura. Benar. Ini tidak adil. Siapa bilang penulis tidak boleh ikut tender? Lagi pula, penilaian dilakukan oleh dewan juri. Mereka sama sekali tidak tahu identitas Wei Chunyu. Mana ada ketidakadilan? Benar, kalian berdua jangan terus mengacau. Kalian mempermalukan keluarga Huo. Tak disangka Wei Chunyu greku. Ternyata Luo Wei. Kalau tahu begini, seharusnya tidak meminta Yi Chen bercerai dengannya. Terima kasih atas dukungan kalian untuk buku, aku adalah keluarga kaya. Buku ini aku tulis setahun yang lalu. Saat itu, aku mulai merenungkan kembali hidupku. Sejujurnya, tokoh utama buku ini sebenarnya adalah diriku sendiri. Tujuan menulis buku ini adalah untuk memberitahu semua orang. Perempuan harus mandiri, mengejar nilai diri. Dan kepribadian independen, mandiri secara ekonomi, emosional, dan status sosial, tidak bergantung pada orang lain. Melainkan melalui usaha dan kecerdasan sendiri. Menciptakan kekayaan dan status untuk diri sendiri. Menjadi pengendali hidup sendiri. Bagus, 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 bagus. Ternyata dia begitu hebat, aku sebelumnya meremehkannya. Menganggapnya hanya ibu rumah tangga yang tidak berarti. Tak disangka, aku sendiri yang jadi badut. Aku umumkan, pemenang aku adalah keluarga kaya, adalah perusahaan yang memiliki hak agen penerbitan adalah Grup Y. Bagus, dia lebih menawan dan bersinar daripada yang kubayangkan. Yue tidak menyangka. Ternyata kamu adalah Wei Chunyu. Memberiku kejutan lagi. Senior terlalu memuji, ini hanya nama kosong belaka. Yue. Luar biasa. Sekarang mungkin ada orang yang akan sedih. Ini salahmu, dulu kalau kamu lebih baik ke Luo Yue. Tidak sampai bercerai, sekarang begini. Rantai pendanaan grup Huo sudah putus. Hanya tersisa cangkang kosong, sekarang ini. Hanya Luo Yue yang bisa menyelamatkan keluarga Huo kita. Cepat cari cara, mohon padanya baik-baik. Dia mungkin masih ingat hubungan suami istri 3 tahun kalian. Bisa kembali ke keluarga Huo kita. Apalagi yang kau tunggu? Cepat mohon padanya. Aduh, Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Luo Yue adalah satu-satunya harapan. Keluarga Huo kita, asal bisa memulangkannya. Keluarga Huo kita bisa bangkit dari kematian, baru bisa hidup. Seperti hari-hari baik dulu. aku sudah memohon padanya, ditolak. Luo Yue, inikah balas dendamu? Yi Chen, kenapa kau minum banyak lagi? Lambungmu memang tidak baik, cepat minum sup penghilang mabuk. Cepat bangun. Luo Yue, berapa kali aku bilang? Kenapa kau begitu hina? Berapa kali aku bilang? Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan menyukaimu lagi. Yi Chen, hari ini adalah hari peringatan. 2 tahun pernikahan kita, aku masak makanan favoritmu. Yi Chen, dokter bilang akhir-akhir ini penyakit lambungmu kambuh lagi. Aku masak sup untuk lambung, minum sedikit ya. Pergi. Yi Chen, kita sudah menikah 2 tahun. Kenapa kau masih memperlakukanku seperti ini? Bercerai atau bahkan 20 tahun, kebencianku padamu hanya akan bertambah tidak berkurang. Tidak, aku tidak mau bercerai, mati pun tidak. Setahun lalu bila mati pun tidak bercerai. Sekarang berubah begitu mudah. Wei Wei. Ada apa sampai larut malam? Bos Huo, aku menemukan orang yang memberimu obat. 3 tahun lalu. Siapa? Bu, obat ini bisa nggak? Efeknya luar biasa. Dulu aku juga pakai ini buat ngejebak ayahmu.
Aku juga pakai ini buat ngejebak ayahmu. Ini kartu kamar Huo Yichen. Nanti pas dia balik, kamu sembunyi-sembunyi masuk. Video ini dapat dari mana? Ini direkam salah satu tamu malam itu pakai HP. Kenapa nggak dikasih tahu dari dulu? Tadinya tamu itu takut dibalas dendam sama keluarga Luo. Jadi nggak berani ngasih tahu. Ah sialan. Ternyata 3 tahun lalu Luo Sui yang racunin aku. Selama ini aku salah sangka ke Luo Yue. Yichen, dengerin aku. Aku nggak yang racunin, aku juga korban. Kamu pikir aku bakal percaya? Pergi sana. Yichen, kamu nggak boleh giniin aku. Gimana lagi? Aku cuma makan sama cewek, gak kayak kamu sampai ngeracunin aku. Gak kayak kamu yang sampai ngeracunin aku biar dapetin aku. Bukan Yichen, kamu salah sangka. Aku beneran nggak pernah ngeracunin kamu, aku beneran nggak pernah. Diam lo. Nyonya Huo emang paling jago ngeselinnya. Huo Xiao aja udah muak banget sama kamu. Masih aja merengek minta maaf. Yichen, Apa yang udah aku lakukan selama ini? Dia begitu mencintaiku. Tapi aku nggak percaya dan malah ngusir dia. Aku yang nyanyain orang yang paling mencintaiku. Aku harus minta maaf dan cari dia balik. Wei Wei. Wei Wei, kamu cantik banget hari ini. makasih kakak kelas. Kok pada pergi sih kak? Jangan-jangan kak booking semua? Enggak kok. Aku cuma ngajak mereka minum di bar sebelah. Wah nggak enak ah. Kan kamu takut ketahuan, sekarang cuma kita berdua. Bisa makan dengan tenang. Ayo makan. Belum pernah ada yang perhatiin omonganku kayak gini. Makasih kak. Makasih ya. Oh ayah. Kamu kan suka ikan, aku pesen menu spesialnya. Ayo coba. Enak banget. Kak juga makan yang banyak. Tunggu sebentar. Lihat dirimu. Ye Qingyang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu datang? Wei Wei. Aku datang untuk minta maaf, maafkan aku. Baru sekarang aku tahu, 3 tahun lalu bukan kamu yang memberiku obat. Aku salah menuduhmu, semuanya salahku karena dulu tidak pernah mempercayaimu. Maafkan aku, ya? Hui Chen. Kita sudah bercerai, bisakah kamu tidak menggangguku lagi? Wei Wei. Aku benar-benar menyesal, aku tahu ini salahku. Kamu bisa memukul atau memarahiku, aku pasti akan berubah. Dan mencintaimu dengan baik. Maaf. Aku tidak tertarik, keputusan yang dibuat Luo Yue tidak akan pernah disesali. Luo Yue. Kenapa kamu berubah begitu banyak? Dulu kamu sangat mencintaiku, kenapa sekarang begitu kejam? Apakah karena dia? Hui Chen, perceraian bukanlah impuls sesaat, tapi hasil akumulasi kekecewaan yang tak terhitung. Aku pernah memberimu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya, ketulusanku juga tidak akan kau dapatkan. Orang brengsek seperti kamu. Ini bukan pertama kalinya kamu melihatku dengan gadis lain. Kenapa kali ini tidak bisa memaafkanku? Kamu tahu tidak, ucapanmu sangat menjijikan. Senior, maaf hari ini. Aku pergi dulu. Aku antar kamu. Kaki Chen, Assistant Zhang Belong. Kamu makan di sini, aku sengaja datang untuk menemanimu. Berani juga datang menemuiku. Kakak Yichen, kenapa kamu memukulku? Kenapa? Lihat apa yang kamu lakukan. Aku? Kakak Yichen, dengar penjelasanku, aku melakukan ini. Karena aku sangat mencintaimu, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin kamu tahu. Luo Yue yang manis itu, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Luo Sui, kamu benar-benar gila. Kamu menghancurkan pernikahanku, merusak kebahagiaanku. Masih bilang ini untuk kebaikanku, sangat konyol. Kaki Chen. Dia lebih baik dariku di mana sih, si imut itu?
Aku sebenarnya kurang di mana dibandingkan dia. Kamu dan Luo Yue bahkan tidak bisa dibandingkan. Dia 10.000 kali lebih baik darimu. Aku hamil. Kenapa? Benar-benar tidak mau memaafkannya lagi. Aku susah payah keluar dari neraka, mana mungkin mau kembali. Kamu benar, Huai Chen. Dia sama sekali tidak pantas untukmu, kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Kakak kelas. Terima kasih untuk beberapa hari ini. Kalau bukan karena kamu di sampingku, aku tidak tahu. Harus bagaimana? Kenapa jadi sopan sama aku? Oja, acara tanda tangan buku barumu akan segera dimulai beberapa hari ini. Aku siapkan di ballroom terbesar grup Y. Untuk mengadakan acaramu, tempatnya sudah disiapkan. Bagaimana kalau aku ajak kamu jalan-jalan? Boleh, sekalian refreshing. Ke acara tanda tangan. Minum, setiap hari cuma tahu minum. Grup Huo kita sudah diambang kebangkrutan. Kamu tidak bisa melakukan hal yang berguna? Ibu, semua yang bisa kulakukan sudah kulakukan, aku masih bisa apa? Coba lagi minta tolong Luo Yue. Dia menikah denganmu selama 3 tahun, pasti tidak akan tega melihatmu mati. Sekarang dia malah ingin aku mati. Semua salah si imut Luo Sue. Dia berani memberimu obat dan menyalahkan Luo Yue. Semua salahku. Selalu tidak percaya padanya. Kakak Yichen, aku hamil, kita punya anak. Dasar imut, semua perbuatan kotormu sudah ku ketahui. Kamu menghancurkan pernikahan anakku, membuat keluarga Huo terlibat masalah besar. Kamu masih berani menempel terus pada anakku, pergi kau. Aku sekarang mengandung anak keluarga Huo. Mau atau tidak, Huo Yichen harus menikahiku. Berani mengancamku, dasar imut. Dasar nenek tua, apa aku mengancammu? Kalau hari ini Huo Yichen tidak menikahiku, aku akan menyebarkan berita ini, membuat keluarga Huo kehilangan muka. Berani memukulku, aku pukul kamu, Luo Yue takut padamu. Aku tidak takut, aku lawan kau. Lepaskan. Kuzobek mulutmu. Ada apa? Darah? Dosa besar, dosa besar. Kenapa keluarga Huo bisa mengalami hal seperti ini? Lihatlah dirimu, ini semua ulahmu. Dulu Luo Yue sangat berbakti, tapi kamu malah tidak menghargainya. Sekarang bagaimana, anakku? Anakku. Sayang. Ibu sangat mencintaimu, ayah juga sangat mencintaimu. Kamu mau ganti rugi apa? Katakan. Aku tidak mau ganti rugi. Aku hanya ingin kamu menikahiku. Aku sangat mencintaimu, aku bermimpi ingin menikahimu. Aku tidak akan menikahimu, lupakan saja. Apakah kamu masih mencintai Luo Yue? Itu bukan urusanmu. Ini 1 juta, sebagai ganti rugi keluarga Huo untukmu. Keluarga Huo sekarang hanya bisa memberikan segini, kalau kamu tidak puas. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Huo Yichen, aku tidak akan membiarkanmu bersama Luo Yue. Yichen, katanya besok, grup Y akan mengadakan acara tanda tangan buku baru untuk Luo Yue. Ini kesempatan bagus. Besok kita pergi bersama, minta dia kembali. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus merebutnya kembali. Luo Yue telah mengambil segalanya dariku, kali ini. Aku pasti akan membuatnya membayar. Dia tidak hanya membuat saham keluarga Luo jatuh, tapi juga membuatku kehilangan reputasi. Dendam ini harus kubalas, besok. Dia pergi ke grup Y untuk menghadiri acara tanda tangan buku baru. Kita cari orang untuk menyergapnya di jalan, baik. Serahkan saja padaku. Luo Yue, kali ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Pak, ke grup Y. Siap.
Aneh, kenapa supir ini selalu melirikku diam-diam? Tidak, di mobil ini tidak ada kartu identitas supir. Ini mobil gelap, Pak. Jalan yang Anda lewati sepertinya tidak benar. Aku lewat jalan pintas, biar hemat. Oh. Pak, kenapa mobilnya berhenti di sini? Turuan. Lepaskan aku, tolong! Luo Yue, kita bertemu lagi. Luo Sue, memang kamu? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu lakukan? Coba tebak, kalau dulu kamu nurut saja dan menyerahkan Hui Chen pada Xiao Sue. Kita tidak perlu sampai seperti ini hari ini. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Kalian berdua memang cocok, ibu dan anak. Sama-sama kejam dan beracun. Diam, kalau bukan karena kamu ikut campur. Xiao Sue sudah lama menikah dengan Hui Chen. Aku dan Hui Chen sudah bercerai. Kalian harusnya senang, kenapa malah menculikku? Selama kamu masih ada, Hui Chen tidak akan menikahiku, jadi aku harus membuatmu menghilang. Luo Sue, lebih baik kamu lepaskan aku hari ini. Hari ini grup Y mengadakan acara tanda tangan buku baruku. Kalau aku tidak muncul, Yekin yang pasti akan mencariku. Nanti, kalau mereka menemukan kejahatan kalian semua tidak akan bisa kabur. Luo Yue. Kamu Piker. Masih ada yang akan menyelamatkanmu? Jangan bermimpi. Aku akan menjualmu ke desa terpencil kepada pria tua miskin yang lajang. Membuatmu melahirkan seperti babi, selamanya tidak bisa kabur. Membuatmu hidup tidak bisa, mati pun tidak. Luo Yue, asalkan kamu mati, Kakak Yi Chen, lambat laun dia akan menerimaku. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Luo Sue, rencanamu benar-benar sempurna. Kakak, jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu terlalu hebat. Aku tidak akan pernah bisa menyaingimu, jadi aku harus menghancurkanmu. Cukup, jangan berlama-lama. Cepat bawa dia ke desa terpencil dan jual, jangan sampai dia bisa kembali. Kalian harus menyerahkannya langsung ke pembeli. Buat dia menghilang selamanya dari Yun Chen. Ya, Lepaskan aku. aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Yue. Tidak, ini tidak mungkin, Yekin Yang. Bagaimana bisa menemukan tempat ini? Bagaimana, ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Kalian berdua, di siang hari bolong, berani-beraninya menculik. Sungguh tak termaafkan. Bawa mereka ke kantor polisi. Biar mereka mendekam di penjara. Siap? Kakak, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak bisa masuk penjara. Ayah, Uai, kamu tega sekali. Mengirim kami ke penjara, membiarkan ayahmu hidup sebatang kara? Tidak bisakah kamu melihat untuk ayahmu? Maafkan kami kali ini. Ayah. Ayahku. Sejak dia mengusirku dan adikku dari keluarga Luo. Sejak hari itu, aku sudah tidak punya ayah lagi. Sedangkan kalian berdua benar-benar layak mendapat hukuman. Bawa mereka pergi sekarang. Luo Yue, kamu mengirimku dan ibu ke penjara. Keluarga Luo tidak akan membiarkanmu. Yue, tadi di perjalanan ke sini, aku sangat khawatir. Takut mereka menyakitimu. Rupanya dia sangat mengkhawatirkanku. Sejak ibu meninggal, aku sepertinya tidak pernah merasakan lagi perasaan diperhatikan dan dilindungi. Aku baik-baik saja kok. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah lagi. Membiarkan siapapun menyakitimu, tidak akan pernah lagi.
Wei Wei. Wei Wei, selamat atas terbitnya buku barumu. Wei Wei, aku salah. Dulu aku terlalu bodoh, terlalu kekanak-kanakan, terlalu egois. Selama ini mengabaikan perasaanmu. Aku telah menyakitimu sangat dalam, aku minta maaf. Aku selalu meremehkanmu, memandang rendahmu. Mengabaikan cahayamu, aku menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar. Aku sangat menyesal, sangat menyesal. Aku benar-benar tahu salah. Siapa ini? Kamu tidak kenal dia? Dia adalah mantan suami Wei Wei Chunyu. Huo Yichen, setiap hari di luar. Foya-foya, main serong dengan wanita lain. Wei Wei Chunyu, baru bercerai darinya. Meneki Wei Wei Chunyu. Wanita yang begitu hebat, masih selingkuh, keterlaluan. Siapa sangka, Wei Wei Chunyu menahannya selama 3 tahun. Baru bercerai, kalau aku, sehari pun tidak tahan. Pria seperti dia, tidak layak dikasihani. Wei Wei, kumohon maafkan aku. Beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, hanya kamu satu-satunya wanita di duniaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus semua rasa sakit yang pernah kuberikan padamu. Huo Chen, tidak semua permintaan maaf bisa dimaafkan. Apapun yang kau katakan sekarang, tidak akan bisa menebus apa yang pernah kau lakukan padaku. Aku sudah memberimu 20 kesempatan, tapi kau tidak pernah menghargainya. Sekarang semuanya sudah berlalu. Aku tidak membencimu lagi, tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Kita benar-benar sudah selesai. Wei Wei, maafkan aku. Kumohon, maafkan aku kali ini. Yue, Mama juga tahu salah. Sebelumnya, aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku buta mata hati. Tapi, tenang saja, mulai sekarang Mama akan baik padamu. Aku akan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Mama mohon, kembalilah ke keluarga Huo. Dan menikah lagi dengan Yichen, ya? Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu begitu? Orang seperti mereka tidak pantas dimaafkan. Ah, ini air mata buaya. Huo Chen, aku akui. Dulu aku sangat mencintaimu, tapi sekarang, aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi padamu. Jika kau benar-benar mencintaiku, lepaskan aku. Luo Yue, lihatlah bagaimana aku dan Yichen merendahkan diri seperti ini untuk memohon padamu. Maafkan Yichen kali ini, ya? Aku bersumpah, mulai sekarang aku akan memberikan yang terbaik dari keluarga Huo untukmu. Kau akan menjadi wanita dengan posisi tertinggi di keluarga Huo. Jika bukan untuk menyelamatkan grup Huo, apa kau benar-benar mau berlutut memohon padaku? Dulu aku terlalu naif, sampai tidak bisa melihat wajah aslimu. Aku tidak akan memberi kalian kesempatan lagi. Maaf. Senior, setiap kali aku berada di titik terendah, selalu kamu yang menemaniku. Mulai sekarang, aku juga akan selalu berada di sisimu. Menemanimu melewati semua kesulitan. Andai dulu orang pertama yang kutemui adalah Ye Qingyang, pasti lebih baik. Senior, aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu adalah pewaris grup Y, bisa menemukan gadis yang lebih baik. Aku sudah bercerai, tidak pantas untukmu. Yue. Sebenarnya, sejak bertemu denganmu, mataku tidak pernah lagi melihat gadis lain. Kalau suatu hari nanti kamu ingin mencari seseorang untuk menghabiskan sisa hidupmu, ingatlah untuk memberiku kesempatan. Oke? Yue, Ye Qingyang belum mengungkapkan perasaannya padamu? Apa yang kamu bicarakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Sekarang seluruh kota Yunjian sudah tahu dia menyukaimu. Kamu mau menikah dengannya atau tidak? Aku nggak mau. Keluarga Ye adalah keluarga terkaya di seluruh kota Yunjian. Kamu benar-benar tidak mau menikah dengan Ye Qingyang? Kenapa harus menikah dengan keluarga kaya? Aku, Luo Yue, sendiri adalah keluarga kaya.